Kasus pria ditemukan tewas dengan kondisi mulut tertancap pisau di Gresik, Jawa Timur masih misterius. Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan Arti nih. Terima kasih yang sudah mampir ke video ini ya. Kisah nyata ini terjadi di Gresik, Jawa Timur pada 28 November 2023. Sekitar dini hari yang seketika membuat geger warga menganti Gresik. Begini kisah selengkapnya. Sebelum membahas lebih jauh kisah ini, kita kenalkan dulu pria ini ya. Ia bernama lengkap Aris Suprianto, berusia 30 tahun, masih lajang, yang aslinya berasal dari Dusun Donowati, Desa Sukomanunggal, Surabaya. Namun sejak setahun terakhir, ia tinggal seorang diri di rumahnya yang berada di Dusun Glundung, RT 4 RW 2, Desa Pranti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Aris ini berprofesi sebagai seorang cleaning service di Rumah Sakit Umum Daerah Bakti Dharma Husada, Surabaya sejak tahun 2021. Jadi Aris ini merupakan karyawan kontrak yang bekerja sebagai cleaning service di rumah sakit tersebut. Jadi setiap hari Aris akan pulang pergi ke rumah sakit tempatnya bekerja dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda PCX miliknya. Sosok Aris ini di lingkungan tempat tinggalnya dikenal sebagai sosok yang pendiam dan jarang sekali bersosialisasi dengan tetangga sekitarnya. Aris biasanya akan berada di dalam rumah saja sebelum pergi bekerja. Apalagi dengan pagar dan tembok depan rumahnya yang nyaris hampir menutupi seluruh bagian depan rumah. Semakin membuat tetangga sulit untuk bersosialisasi dengan sosok Aris ini. Namun, menurut rekan kerja Aris di rumah sakit, ia dikenal sebagai sosok yang baik, rajin, dan sopan. Selasa 28 November 2023 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kakak perempuan dari Aris yang bernama Nur Aini mendatangi rumah Aris bersama adik laki-lakinya yang bernama Sahrul Ramadan. Hal ini lantaran Nur Aini merasa curiga sebab Aris katanya tak pernah merespon teleponnya sejak hari Minggu tanggal 26 November 2023. Pada dini hari tanggal 28 November itu, sesampainya Nur Aini dan Sahrul di rumah Aris, mereka melihat pintu pagar rumah terbuka. Begitupun dengan pintu rumah juga tidak terkunci. Semakin merasa was-was, ketika memasuki rumah, mereka terperanjat kaget saat melihat banyak bercak darah baik di dinding maupun di lantai rumah. Dan begitu memasuki kamar Aris, pria lajang itu ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di lantai dengan sebilah pisau tertancap di mulutnya dan kepalanya pecah. Saat itu juga, suasana menjelang dini hari itu seketika berubah histeris dan panik. Nur Aini dan Sahrul yang ketakutan segera membangunkan tetangga di samping rumah Aris. Selanjutnya, tetangga melaporkan peristiwa tersebut ke aparat desa dan ke kepolisian setempat. Petugas dari Polres Gresik yang tiba di lokasi sekitar pukul 8 pagi segera melakukan olah TKP di mana didapati jasad pria berusia 30 tahun itu dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Bagian mulutnya tertancap pisau sepanjang 20 cm dan kepalanya bocor yang diduga akibat pukulan benda tumpul. Saat itu di dekat korban juga ditemukan palu dan sebongkah paving block. Sedangkan sepeda motor Honda PCX milik Aris ternyata hilang. Untuk selanjutnya, jenazah Aris Suprianto dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik untuk dilakukan otopsi sekitar pukul 9 pagi. Sementara itu,
Tim Inafis yang melakukan pemeriksaan TKP justru menemukan beberapa barang yang dinilai janggal, yakni ditemukan banyak botol bekas minuman pereda nyeri haid dan beberapa botol vitamin penghalus kulit di tempat sampah rumah Aris. Penemuan tersebut dinilai janggal lantaran Aris hanya tinggal di rumah itu seorang diri. Polisi menduga minuman pereda nyeri haid dan vitamin penghalus kulit tersebut diduga sengaja dikonsumsi sendiri oleh Aris. Kesaksian tak kalah mengejutkan juga dituturkan oleh tetangga korban. Pak Subakir, pria berusia 64 tahun, tetangga yang tinggal tepat di samping rumah Aris bersaksi, jika Aris tidak pernah keluar meskipun sekedar menyapa tetangga. Dari keterangan Pak Subakir, Aris hanya kerap membawa pulang teman laki-lakinya saja. Biasanya teman-temannya itu akan datang di atas pukul 7 malam dan baru pulang pukul 1 dini hari atau baru pulang pagi harinya. Biasanya, Aris seolah sengaja akan memutar musik bergenre India dengan volume yang sangat keras di saat teman-teman laki-lakinya datang ke rumahnya. Hanya saja kata Pak Subakir, baik Aris maupun para teman laki-lakinya itu selalu datang dengan naik motor dan memakai helm teropong sehingga tak terlihat wajah mereka. Para tetangga di sekitar TKP menduga kuat jika Aris Supriyanto selama ini terlibat hubungan cinta sesama jenis. Disampaikan oleh salah satu tetangga, seorang pria berinisial PR berusia 37 tahun yang pernah diajak Aris untuk begituan dengan iming-iming akan diberikan imbalan uang. Menurut cerita dari PR, itu terjadi ketika Aris baru sebulan menempati rumah barunya itu setahun yang lalu. Ketika itu Aris yang merupakan orang baru meminta nomor WA PR kepada orang tua PR. Orang tua PR yang mengira Aris ada urusan pekerjaan dengan PR memberikan begitu saja nomor WA PR tanpa rasa curiga. Beberapa hari kemudian, Aris mengirim chat WA kepada PR. Awalnya pura-pura tanya kabar dan bertanya tentang pekerjaan PR. Namun setelah beberapa saat saling tukar pesan, Aris mulai mengajak PR untuk berhubungan badan sesama jenis, dengan iming-iming akan diberikan sejumlah uang. Namun kata PR, saat itu juga ia membalas ajakan tersebut dengan mengatakan, "Maaf mas, saya masih suka wanita. Meskipun diberikan imbalan berapapun, saya tidak mau. Maaf ya." ucap PR pada polisi. Hal itulah yang membuat warga sekitar semakin yakin jika Aris Supriyanto merupakan korban pembunuhan dengan motif asmara sesama jenis. Tim Inafis gabungan dari Polda Jatim dan Polres Gresik kembali melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah korban yakni Aris Supriyanto. Olah TKP lanjutan ini bertujuan untuk mengumpulkan petunjuk dan barang bukti tambahan agar kasus segera terungkap. Di rumah yang berada di Desa Prantik, Kecamatan Menganti, Gresik itu polisi kembali menemukan barang bukti nyeleneh, yakni berupa alat kontrasepsi alias kondom. Diketahui pula Aris Supriyanto yang memiliki 2 ponsel, ternyata salah satu ponsel miliknya juga hilang bersama motor Honda PCX miliknya yang diduga dibawa oleh pelaku. Hasil otopsi jenazah Aris Supriyanto menyatakan, pria berusia 30 tahun yang kehilangan nyawa dengan cara tragis itu diduga yang menyebabkan kematiannya adalah akibat pukulan di kepala dengan benda tumpul. Setelah lebih dulu sebilah pisau ditancapkan ke mulutnya sedalam 20 cm. Polisi menduga pelakunya kemungkinan lebih dari 1 orang, di mana dugaan tersebut sesuai dengan keterangan tetangga samping rumah yang mengatakan terakhir kali ia melihat ada 2 orang teman laki-laki dari Aris Supriyanto yang datang ke rumah itu pada Minggu malam, tanggal 26 November 2023, atau tepatnya 2 hari sebelum Aris ditemukan dalam kondisi yang tak bernyawa. Baiklah, karena kasus ini masih baru dan masih dalam tahap penyelidikan kepolisian, kita doakan saja ya, semoga kasus ini segera terungkap. Dan semoga korban diampuni segala dosa serta kesalahannya, juga diterima amal ibadahnya. Serta keluarga yang ditinggalkan dilimpahkan ketabahan. Semoga juga para pelaku segera tertangkap dan bisa diadili dengan seadil-adilnya. Karena apapun motifnya, tindak kejahatan tetap tidak dibenarkan.
Semoga kisah ini bisa kita jadikan pembelajaran berharga untuk kita semua ya. Terima kasih waktu kalian. Jaga diri. See you.